Dan untuk membahas informasi selengkapnya pemirsa, kami telah terhubung dengan analis konflik dan keamanan Alto Labetupun. Selamat sore, Mas Alto. Mas, terima kasih sudah bergabung di program Ini Sore hari ini. Kalau kita lihat hingga saat ini, kedua negara baik Amerika maupun Iran ini masih saling klaim, khususnya terhadap pilot yang diklaim dari Amerika sudah berhasil dievakuasi, namun dari Iran mengatakan berhasil menangkap. Kalau menurut Anda strateginya ini sebenarnya apa sih, Mas Alto? Baik, yang pertama kita harus tahu bahwa di dalam perang itu ada dua komponen penting ya. Yang pertama adalah kita sebut dengan fog of war. Fog of war itu adalah kabut peperangan, artinya biasanya itu di situasi-situasi awal kita belum bisa mengetahui informasi yang sebenarnya seperti apa. Yang kedua adalah deception dan propaganda. Nah, ini kita tahu dari tanggal 28 Februari sampai dengan sekarang itu banyak sekali informasi-informasi baik yang secara sengaja dikeluarkan ataupun yang tidak secara sengaja dikeluarkan untuk membuat kabur fakta di lapangan. Tapi kembali lagi ke kasus pilot yang ditembak jatuh ya. Pertama kita tahu bahwa ada pesawat Amerika F-15 yang jatuh di wilayah Iran. Apakah karena ditembak ataukah karena kerusakan mesin dan lain-lain itu tidak relevan, tapi bahwa ada dua orang di situ. Nah, yang kedua adalah bahwa saat ini sampai dengan hari ini tidak ada satu berita pun merujuk kepada apa yang Anda kutip tadi yang menunjukkan bahwa Iran berhasil menguasai atau menculik atau menahan pilot dari Amerika itu. Nah, dari situ saja faktanya menunjukkan bahwa tidak benar menurut saya ya, karena faktanya tidak ada tentara Amerika khususnya airman atau pilot yang ditahan oleh pihak Iran. Tentu pihak Iran bisa ngomong apa saja bahwa mereka mengagalkan dan lain-lain, tapi pada fakta yang sudah kita lihat bersama-sama bahwa tidak ada satu orang pun yang berhasil ditangkap oleh Iran selama dalam waktu 48 jam terakhir ini, menunjukkan bahwa ada operasi yang berhasil dilakukan untuk mengekstrasi dua orang pilot yang jatuh dengan pesawatnya F-15 di wilayah Iran. Baik, Mas Alto, mungkin saya mau konfirmasi apakah Anda sempat melihat cuitan terakhir Donald Trump di sosial medianya begitu ya, yang seolah-olah memberikan gertakan lagi begitu kepada Iran. Apakah menurut Anda gertakan-gertakan ini kemudian terus membuat sebuah keteguhan begitu dan juga perlawanan Iran untuk mendorong Trump ini di ambang frustasi? Orang bisa melihat seperti begitu ya. Trump kan banyak sekali postingan dia di social truth social dengan bahasa-bahasa yang mungkin agak vulgar, bahkan cenderung nakal ya kalau saya bilang. Tapi itulah karakter dia, dan kalau kita ngikutin itu dari awal memang karakter dia seperti begitu. Nah, sekali lagi kembali kepada desepsi dan propaganda ini menurut saya merupakan bagian dari propaganda yang dilakukan oleh Amerika dalam konteks postingan-postingan itu ya. Apakah itu akan menjadi kenyataan kan belum tentu juga. Misalnya Trump di sekitar 1 minggu yang lalu atau sekitar hampir 10 hari yang lalu mengatakan dia memberikan waktu 48 jam, tapi ternyata diulur-ulur kan, seperti begitu. Baik, tapi dari Iran sendiri ini seolah-olah tidak menyerah begitu kan, dan terus melakukan penyerangan yang cukup besar begitu, Mas. Oh iya pasti, Iran kan dalam posisi bertahan ya. Tapi kalau kita lihat grafik serangan dia baik drones, ballistic missiles maupun cruise missile itu secara statistik menurun. Dari tanggal 28 sampai tanggal 1 itu dia bisa meluncurkan hampir sekitar 350. Tapi saat ini taruhlah dalam minggu terakhir itu secara statistik itu cuman tidak sampai 30 atau 40 per hari. Artinya grafik menunjukkan bahwa Iran punya kekuatan serangan itu berkurang, atau mereka ada lagi teori yang mengatakan mereka lagi menyimpan kekuatan. Tapi nggak masuk akal menurut saya untuk menyimpan kekuatan, karena apa yang diharapkan dari menyimpan kekuatan itu selain harus untuk dipakai untuk menyerang. Kayak gitu. Jadi memang secara fakta di lapangan menunjukkan bahwa ada penurunan serangan yang cukup signifikan dari Iran ke
luar ya, keluar bukan cuma ke aset-aset Amerika dan Israel sebagai negara, tapi juga kepada negara-negara yang bertetangga dengannya. Bahkan serangan dia ke Uni Emirat Arab itu termasuk serangan yang konsisten dan cukup banyak. Baik, baik melihat gertakan dari Amerika begitu ya terkait dengan 48 jam, khususnya juga terkait dengan permintaan Trump untuk membuka Selat Hormuz begitu ya. Menurut Anda ditambah lagi dengan gejolak-gejolak internal di Amerika misalnya, menurut Anda apakah Iran akan mengindahkan gertakan ini, Mas, untuk khususnya untuk membuka Selat Hormuz? Selat Hormuz itu kan sebenarnya tidak ditutup. Selat Hormuz itu menjadi high risk environment. Kalau kita lihat secara data menunjukkan sebelum perang itu ada sekitar 150 kapal yang melewati Selat Hormuz per hari. Saat ini tuh mungkin turun sekitar cuma 20 maksimum, bahkan cuma ada 5 atau 10. Tapi dari total yang berhasil jalan itu hanya baru sekitar 20 serangan yang dilakukan Iran kepada kapal-kapal yang lewat. Dan hanya satu yang tenggelam, yaitu kapal tugboat, di mana di situ krunya adalah orang Indonesia yang juga ada yang meninggal dunia, ditemukan ada yang hilang. Jadi sebenarnya ini bukan soal tutup buka seperti portal, tapi ini adalah soal teror yang akhirnya membuat pemilik kapal atau negara-negara yang mempergunakan selat itu menjadi ragu-ragu. Asuransi kapal pun pasti otomatis akan meningkat. Mirip dengan situasi perompak Somalia pada zaman mungkin awal-awal 2000-an. Itu kan kita tahu perompak Somalia akhirnya harus ada misi-misi khusus untuk berupaya supaya perompak Somalia itu tidak mengganggu jalannya kapal. Nah, ini yang akhirnya terjadi. Jadi bukan soal tutup buka ala portal, tapi soal siapa sih mau berani mengambil resiko untuk jalan. Nah, itu risknya itu menjadi sangat tinggi. Makanya itu karena kan Iran bukan menguasai keseluruhan ya, itu berbatasan dengan Oman. Betul. Jadi sebenarnya ditambah lagi ada syarat-syaratnya juga ya, Mas Salto ya. Saya pikir syarat-syarat itu ya bagian dari perang informasi tersebut. Karena dalam kondisi perang gimana caranya kita mau melakukan transaksi dengan baik dan harus membayar channelnya mana, apalagi kan leadership Iran sebagian besar ataupun ya sampai dengan hari ini sekitar 40 sampai 50 sudah meninggal karena perang kan. Jadi di saat government-nya tidak berfungsi seperti sebelum perang, gimana caranya untuk orang melakukan negosiasi dan transaksi untuk bisa membuat kapal mereka jalan. Dari pergerakan Iran hingga saat ini yang terus melakukan perlawanan begitu ya, apakah Anda melihat bahwa ini bentuk dari dominasi juga nih dari militer Iran yang menganggap bahwa mereka bisa melawan Amerika? Oh iya, pasti dan itu tidak ada pilihan lain bagi Iran kecuali melawan. Dan nah sekarang pertanyaannya, derajat perlawanan itu seperti apa? Karena kita tahu kembali lagi fakta menunjukkan bahwa secara militer to militer perbandingannya itu saat ini kalau dibilang tentara koalisi antara Israel dan Amerika itu sudah sangat dominan bisa melakukan serangan di Iran. Gitu. Kita bandingkan budget pertahanan aja, Amerika tuh $1 triliun dalam setahun. Iran mungkin sekitar maksimum 20 miliar dolar, jadi itu sudah tidak bisa dibandingkan. Ya, jadi otomatis pilihan Iran itu tidak ada yang lain kecuali harus melakukan serangan-serangan balik seberapa banyak pun yang dia mampu. Baik Mas Alto, terkait dengan konflik ini kan kita lihat bahwa penyebaran atau diversi militer Amerika ini kan sudah cukup luas penyebarannya begitu ya. Kalau di wilayah khususnya mungkin di Indo-Pasifik, apakah Anda melihat China dan Rusia ada mungkin melihat opportunity untuk membantu Iran? Saya melihat yang pertama adalah bahwa China dan Rusia itu masuk dalam kategori great powers, negara-negara besar. Great powers ketika melakukan sebuah operasi militer itu tentu punya tujuan. Nah, tapi kita lihat lagi kembali ke fakta-fakta yang terjadi. China dan Rusia itu teman baik sama Venezuela. Tapi di saat Amerika melakukan operasi untuk mengambil presidennya di sana, Maduro, mereka tidak berbuat apa-apa. Saat ini pun mungkin saja secara covered atau secara di belakang layar mereka akan membantu, itu pasti. Tapi mereka tidak akan secara vulgar untuk terlihat membantu. Karena tentunya juga akan membuat positioning mereka
dan itu yang pertama, positioning mereka baik di zona Indo-Pasifik dalam konteks Cina ataupun di Eropa Timur dalam konteks Rusia. Yang kedua adalah dia juga akan berhitung, ini kalau saya ikut perang sebagai negara, keuntungannya apa? What's in it for me gitu kan sebagai negara. Karena nggak ada negara yang tiba-tiba ujuk-ujuk gue pengen perang nih. Itu nggak ada. Semuanya harus punya perhitungan apa objektifnya, apa yang akan dicapai, dan apa resiko ataupun pengorbanan terbesar yang saya siap untuk berkorban demi perang ini. Jadi pasti ada perhitungan jika pun ingin membantu begitu ya. Tidak akan dilakukan secara vulgar ya Mas Alto ya. Sudah pasti. Baik Mas Alto, terima kasih atas waktu Anda sudah bergabung di program Andi Sore hari ini. Selamat beraktivitas kembali Mas. Terima kasih. Baik, sama-sama.